wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu man salaka tariqan tasbihi man syaa'a wa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dimuliakan, sepuh, ibu-ibu, kita sebut satu persatu. Yang dirahmati Allah juga dimuliakan. Pada sore hari ini, alhamdulillah bisa bertemu pertama untuk silaturahim Bapak Ibu. Kalau masalah ilmu di sini sudah banyak pakarnya, termasuk itu pensiunan Pak Guru dan jelas mumpuni. Ini untuk silaturahim. Namun sebelumnya perkenalan, saya tadi sudah betul nama saya Mukhtar, asli dari Bumiayu. Di sini sudah lama. Nanti jangan kecewa bahwa pengalaman pendidikan saya tidak kuliah. Pengajiannya lewat pondok zaman dulu, istilah desa pondok desa. Pondok desa itu tadi mungkin bisa menyampaikan seperti orang-orang yang punya titel ya. Titel mungkin S1, S2, S3. Saya tidak punya S ya. Jadi nanti tidak kecewa. Ternyata yang menyampaikan Ustaz Zairi wong desa. Aslinya saya itu dulu bukan ahli ceramah, tidak dengan ceramah, hanya guru ngaji yang memasyarakatkan baca tulis Al-Quran. Saya dulu sampai Boro, keluar jam 2 siang, nanti pulang jam 9. Setelah Ojo SD pulang dari sekolah, saya mulai berangkat Qira'at Quran, tulis, sholat, doa-doa harian, dan hafalan surat pendek. Tapi setelah anak saya sudah sudah nggak repot karena sudah semua menurut kemampuan saya sudah cukup belajar, maka saya terus dulu dikirim. Ada seorang sepuh namanya Ustadz Mukhrijo yang di Lausan. Perkenalan, terus kita dibawa ke kegiatan ke sekitar panti asuhan pengajian PCM. Pak Mukhrijo itu sugesti saya dianggap orang ngalim karena dari Bumiayu. Ya, tidak semua. Sehingga kita langsung didaftarkan ikut ngisi di PTDI zaman dulu yang memegang Pak dari Selatan itu. Ya. Itu ada sekedar perkenalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukadimahnya ya saya itu dari pengurus takmir, nggak kita ulang mukadimahnya. Saya langsung materi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi mengaturkan mukadimah ayat ini. Banyak orang yang bukannya tidak dikupas, tidak dijelaskan secara mudeng kalimat ayat 101 2 Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penekanannya wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita kaji bersama. Nanti kalau mungkin ada kurang tepatnya mohon maaf. Bahwa begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, disuruh untuk taat, takwa, tunduk yang sebenar-benarnya. Lah kalau takwa sebenar-benarnya butuh ilmu. Lah agama itu menurut hukum fur'iyah belajarnya fardu ain.
Ya, fardu ain, sebab semua umat muslim, laki-laki, perempuan, tua muda harus paham. Kalau nggak paham, ibadah tanpa ilmu kan kita cuma-cuma. Di dalam surat Al-Isra kan sudah melarang, wala taqfu ma laysa bihi ilmun inna syam'a wal basara wal fu'ada kana anhu mas'ula. Lomba ojo sepur sekedar melu tok nurutke tapi ada ilmu. Jadi Islam itu betul-betul mendidik harus menjadi orang alim, orang cerdas. Nah, kalau ibadah tanpa ilmu, kita kan bahasanya Jawa muspro. Istilah wong desa orang aku gawe. Karena belum penting ngaji. Maka di dalam hadis tadi, man sopun wong salah atorikon sing lekake pelaku. Datang majelis ilmu seolah-olah menurut jenengan sedang berjalan menuju surga. Sallallahu alaihi ila jannah. Orang belajar, orang ngaji seolah-olah lagi menuju jalan surga. Intinya orang ahli surga itu diawali dari orang alim, orang yang senang ngaji. Orang senang ngaji. Kembali kepada ayat tadi, penekanannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan, jangan sekali-kali engkau atau mereka meninggal tidak dalam keadaan muslim. Hati-hati. Yang diterima oleh Allah adalah orang muslim yang sampai di hadapan Allah. Jadi kalau belum sampai di hadapan Allah, kita masih perjuangan, pengorbanan, ujian, pengabdian. Kalau sudah sampai di depan Allah, baru orang muslim bisa bertemu Allah, itu orang mulia. Jadi kalau kita jadi orang muslim nggak sampai bisa berhasil bertemu Allah, subhanallah, nauzubillah min dzalik, celaka mencit. Terus bagaimana teorinya agar kita bisa jadi orang muslim sampai di hadapan Allah? Maaf, jangan hanya Islam KTP itu gak berlaku di hadapan Allah. Islam hakiki itu Islam yang sampai kita di depan Allah masih muslim. Itu syaratnya berat. Syaratnya berat. Dari sekian rukun Islam yang 5 ya, yang ditekankan muslim itu 5. Yang pertama syahadat tauhid, syahadat Rasul, kedua sholat, ketiga puasa, keempat saat, kelima haji ke Baitullah. Itu yang mendukung dengan muslim. Cuman setelah kita bertauhid, beriman, berakidah, ibadah apa yang ditekankan dulu adalah sholat. Sholat. Padahal kalau kita lihat ada azan dikumandangkan, yang datang sholat terutama zuhur, asar, subuh, itu ada yang hadir atau ada yang tidak? Kira-kira ada azan zuhur, asar, padahal banyak orang di rumah, banyak yang hadir apa yang tidak? Banyak yang hadir apa yang tidak? Tidak. Nah, kalau diundang pengajian itu resmi saja, kadang-kadang ada alasan, tapi tanpa diundang ada kontes. Banyak hadir tanpa diundang. Maka kita tekankan agar kita bisa menjadi orang muslim di hadapan Allah. Karena apa? Hidup di dunia ini sementara. Baik yang hebat, yang senang, yang sukses pun ya sementara. Kadang suksesnya belum dinikmati sudah meninggalkan yang dianggap sukses. Orang membunuh mati,
sudah ngoyo-ngoyo dengan harapan bentuknya anak putu kumpul kamarnya serok. Baru selesai dibangun, kepala keluarganya almarhum. Apa itu bisa menikmati? Tidak, karena apa? Itu qadarullah. Maka sehebat apapun di dalam kehidupan dunia, setelah mati nggak ada apa-apanya kalau tidak punya amal yang soleh, baik itu wakaf, jariyah, infak, sedekah. Sebagai orang soleh secara pribadi, wong ahli ibadah, ahli sholat, ahli siap, tapi perlu didukung dengan kesolehan sosial. Dengan manusia kadang sih dalam orang soleh sosial, orang soleh pribadi kadang nggak mesti. Subhanallah, wah itu ibadah yang asal-asalan. Jemuran kok pawean bang, kalau sopo-sopo niku bantu. Lah yang penting mestinya hablum minallahnya jalan. Ya soleh secara pribadi di depan Allah atau soleh di depan umum, artinya senang beramal sosial. Dua-duanya itu perlu dan penting. Ya, kita pahami bahwa bagaimana cara agar kita bisa pulang ke rahmatullah. Kan semua dapat jatah, nggak ada yang tidak dapat jatah. Tur yang ngatur itu Allah. Caci ini dia luwes, cadom luwes, tuh luwes, lu semua. Karena kalau ini masih muda, belum punya bekal, na'udzubillah min dzalik. Padahal sering kita dengar walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus, lebih nikmat, ini lebih menyenangkan daripada kehidupan. Belum betul. Jajal kaya kula desa duwe gori, arak lan gori biyen yo gori, ya baru klopo, goreng bumbu, godong-godong macam-macam lah yang kita atasi. Tapi kalau di surga ya Allah, mbok kula dikirim gori pun langsung hadir. Kalau seperti itu sudah dinyatakan di Quran. Dan oleh materi bahwa agar kita menjadi orang yang bisa pulang ke rahmatullah itu sukses, berhasil, cara wong ngatur pari aos, tidak gabung. Dari sekian yang perlu kita perjuangkan, pertama kita tanamkan dalam hati kita bahwa salah satu ibadah yang bisa mensukseskan kita di hadapan Allah adalah dari sekian ibadah semua bagus, sholat. Betul mas. Maka Nabi menyampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat kuwi tiang yang kopo, cagak kok. Kira-kira nek omah ora cagake piye? Aku ora paham. Gitu. Dadi nek mampu Islam nganti ngotot tapi ora tau sholat, apa ora sholat ya mung asal-asalan, ada aja enggak ada istilah atau bahasa penafsiran nafsu. Wis lumayan Ustaz. Gelem salat maghrib ora bisa. Wis lumayan. Berak jenengan. Nek cara Islam ngidere lumayan. Minimal sholat itu bagi yang ya bisa wajib, wajibnya sudah berjalan 5 waktu. Syukur golek apahan, nek cara bawe bunga, nek cara bakulan pati sunai berjalan. Jadi agama itu bisa berdiri, bisa tegak, bisa hidup karena orang itu mau sholat.
Nek ngakune wong Islam tapi ora salat, subhanallah walhamdulillah, tetap menjadi orang yang bukan muslim. Sebab perbandingannya muslim itu sampai ke depan Allah yang tidak sampai ada 3 bagian. Munafik, ya, terus apa? Fasik, musyrik, yang di atas lagi kafir. Yang bisa muslim bisa ketemu Allah. Di dalam surat Al-Kahfi sering para ahli hafal surat Al-Kahfi Al-9 Maka yarju liqa'ani rabbihi fala mal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Sopo sing pengen kepethuk karo Allah syaratnya iman amal soleh. Ini wis amal soleh, wis takwa ojo tidak syirik. Syirik yang paling kecil itu saja tidak boleh, apalagi syirik yang besar. Syirik yang paling kecil apa? Sholat di kalau di sawah wong liya, di sholat pokoknya khusyuk, tumanina, tapi ya sholat dhewean subhanallah. Di rukun ora kena, sujud ora kena, padahal sholat ora boleh ibadah tanpa ilmu, mulus produk kata Nabi. Dan nanti ketika inna rojula lain lima ruku'ahu wa sujudahu Falamma kodo sholathu. Jadi Nabi disaksi juga ono seorang sholat niku ruku sujudnya boten tumanina. Jadi istilah kaya ayam untuk jagung tol bluk Allah Akbar. Kata Nabi falamma qadha salatahu baleni bisa koyo kono meneh. Baleni bisa nek koyo kono, balik koyo kono. Terus Nabi nyebutake hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu namanya asbabul wurud. Kalau Quran asbabul wurud. Oke, desi orang ngerti sholat sikit tiba ingsun Nabi kayaknya nurutnya Nabi yuk ruku disujud tumanina itu relatif berapa detik, yang penting bacaan ruku sujudnya itu dibaca dengan tartil, pada pendeknya jelas. Di Pacitan masih berjalan atau tidak ada sholat tarawih 23 rakaat, waktunya 7 menit. Jadi kalau olahraga lebih cepat. Jadi kalau kita menjadi orang Islam sampai depan Allah, mari kita tanamkan keyakinan kita setelah bertauhid, beriman, berakidah. Semua ibadah bagus, tapi sholat ditegakkan. Sebab sholat dan oleh hamba Allah, terutama yang aku nggak ada istilah libur, kecuali sepanjang masih normal, walaupun dengan duduk tidur berbaring, isyarat mata, asal rohani kita masih normal, masih wajib sholat. Caranya dengan tayammum, ya. Tadi ibu yang masih timur kan akan libur, haid libur, nanti melahirkan pas libur. Itu berkaitan dengan masalah sholat, ya. Kata Nabi, walau mutta liwali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nek sampai nanti sedo sholatnya orang tumanina, siro tak jababe umatku subhanallah alhamdulillah. Dalam Sahih Muslim disebutkan jadi kaji ini Parido itu lebih kuat di dalam. Kalau biasa wajib pun kan biasa wajib, tapi parido lebih mantap. Pola ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin.
golek ilmu sangat wajib dan mereka putri. Lek tafsir wajib itu nek dilakoni oleh pahala, ditinggal oleh dosa. Jadi yang mau Islam aku Islam orang Islam orang ngaji dosa tok. Nabi menjelaskan berikutnya, waman aqama shalah faqad aqamati. Monggo sapa sing ngadegake salat berarti agamane ngadeg hidup. Apa maksud? Man aqama shalah, sapa wong sing ngadegake salat, artinya enggak pernah leren. Terus gimana? Dianggap itu juga mendirikan Islam. Jadi Islamnya jalan karena mendirikan sholat. Tapi kok sama solihun waman taro as-sholat pakut ada mati. Barang siapa ngaku Islam nggak mau sholat berarti nggak punya agama Islam. Hanya sekedar KTP saja. Saya dipahami Bapak Ibu. Saya dipahami. Sebab ngaji ora paham kene yo emang tune wis nglekake ninggalke ngene kepentingan dalam ngajinya opo lah harus ate terus kalau bisa dipaham. Intinya nek kula jenengan pengen dadi wong Islam muslim sampai di hadapan Allah setelah kita beriman bertauhid ya berakidah niku tegakkan sholat minimal yang 5 waktu. Itu minimal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu berjalan. Maaf, kalau sudah di hadapan Allah, sudah pulang ke rahmatullah, gak ada yang bisa diandalkan bantu kecuali amalnya sendiri. Kalau di dunia kan repot bisa nyamar Pak Tapi tanggal pulau arah sekolah di dalam arah uang bukane kurang 1 juta kok diseberangi itu sabar. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, sudah pulang ke rahmatullah, kesulitan, kesusahan, kesengsaraan gak ada yang bantu kecuali amal ibadahnya sendiri. Ulu nafsin bima kasabat rohina. Tidak ada yang tanggung jawab urusan rekodnya di akhirat. Semua tanggung jawab nafsi sendiri. Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita disuruh mohon pertolongan pada Allah dengan metode cara kita sabar dan sholat. Jadi kalau kita mohon pertolongan Allah, lakukan, amalkan perintah Allah dulu, baru kita mohon dengan cara sholat dan sabar. Maka dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah Allah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Sakdene pun nyuwun pitulungan nyembah mengabdikan diri pada Allah. Itu Quran. Quran. Jadi jebul bahasa jebul pun boleh PAI dewi. Maka yang bagus berjuang dulu, kosong dulu, baru kita. Kan aku dulu menyembah segala perintah yang kita sudah mampu amalkan, segala larangan kita tinggalkan. Ya, namanya orang takwa. Baru kita mohon pada Allah. Kalau bisa dengan doa Quran, hadis, kalau tidak boleh dengan doa bahasa kita. Terus ayat itu menyebutkan wa innaha laqibratun ilal alal khashiin. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Sholat itu berat apa enteng ibu? Berat apa enteng? Berat apa enteng? Kata Allah berat. Di zaman
Ini Sultan itu berhasil Patih menelukan ya orang-orang Romawi masuk Islam. Setelah berhasil sukses kumpul semua umat muslim mengadakan Jumatan di lapang di tempat terbuka karena tidak ada masjid. Maka Sultan Patih masih muda, banyak yang tua yang umurnya sudah 40, 50, 60. Tapi dites orang jadi mendekati jadi imam itu kan gak asal-asalan, harus pilihan. Coba kita musyawarah bersedia umat muslim kumpul, siapa yang sholat 5 waktu sudah berjalan, semua berdiri semua. Salat 5 waktu sudah jalan, berdiri semua. Dan kembali. Kata Sultan Patih, siapa yang sholat rawatibnya sudah berjalan, separuh yang berdiri, separuh. Terakhir, nanti ini akan diberi tugas untuk mendekati Jumatan karena dianggap sudah paham sunnah. Siapa yang setiap malam sudah rutin sholat qiyamul lail antara jam 2 sampai jam 3, yang boleh sampai jam 4, nggak ada yang berdiri. Ternyata sholat qiyamul lail itu belum berjalan karena betul innaha lakabiroh, bahwa sholat itu berat. Apalagi buat ibu-ibu yang masih dinas, ya pulang berangkat sekolah, maaf sudah jalan rapi, kalau basah, dagelannya sudah menor, bangga. Begitu zuhur, menornya kan harus hilang, wudhu lagi, dandan lagi, asar harus wudhu lagi. Memang berat. Kalau belum ya siap mantap imannya, ilmunya. Mengapa berat? Illa ala khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti sholat betul, tapi dia yakin bahwa sholat ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang beriman. Karena apa? Jawabannya Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini jawabannya. Mengapa Islam itu untuk melaksanakan sholat itu menjadi berjalan rutin, kecuali pada orang khusyuk. Orang khusyuk itu adalah orang-orang yang selalu tahu, mengerti, paham bahwa kita mau berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang sholatnya khusyuk karena punya keyakinan, punya pengetahuan, punya ilmu bahwa orang hidup itu kalau mau selamat besok harus berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Jadi bukan khusyuk lama, bukan. Sholat itu dianggap khusyuk dan tumanina sepanjang bacaan sholat itu semua dibaca dengan tartil. Saya punya murid ngaji ya, sering balik hampir ke Madinah, ke Mekah. Mbah, kula sholat ning pondok itu mbah nganggo subhana rabbil a'la jebule ping 11. Kali sujud ruku nganggo subhana rabbil azim tak itu ping 11 juga mbah. Ning ngono suwi banget. Lah itu penting ilmu. Sebab itu ngopo orang yang disayang Allah, orang dimuliakan Allah, mergo wis iman, punya ilmu, ngalim. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya fa'ilahul ladina amul ladina utul ilma darajat, bahwa orang-orang yang akan derajatnya naik pertama karena iman,
Kedua karena punya ilmu ahli, baik ilmu dunia maupun ilmu agama untuk agama. Akan dinaikkan derajatnya. Urusan berapa tingkat Allah. Tapi iman tanpa ilmu tidak berkembang. Ilmu tanpa iman, ya, iman harus dengan ilmu. Iman tanpa ilmu tidak bisa berkembang. Ilmu tanpa iman memiliki sombong. Itu bisa egois. Wongnya jadi ya pinter tapi orang ada iman. Beda orang puluh malah masuk jadi yo astagfirullah. Itu benar kan ngerti ilmu. Itulah kaitannya masalah ngaji penting ya. Jadi mengapa orang-orang itu bisa mantap sholat dengan khusyuk? Karena dia yakin bahwa kita ngerti lamona awd ke Gusti Allah syaratnya dengan sholat. Dari sekian ibadah yang banyak kita baru buka sholat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu akan kembali semuanya kepada Allah. Jadi nek sedo niku ra ono sing mati dadi pemati boten enten niku ra mung ngime to iki to berapa wong sing imane lemah. Yang enggak ada, kalau sudah pulang ke rahmatullah di alam barzah terkunci ya sudah. Itu keyakinan Quran Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang-orang yang bisa menegakkan sholat agar kita bisa betul-betul menjadi muslim sampai di hadapan Allah. Ya. Maka ada beberapa hadis, kita kutip satu hadis al-ahdulladzi bainana wa bainahum as-shalah aman tarkaha faqad kafara. Ini semua merupakan ahad perjanjian bahwa sing kelompok wong sing sholat niku dadi umate Kanjeng Nabi. Nek sing ora sholat dianggap kufur, ingkar, bahkan. Jadi sing bedane kewek muslim apa non muslim itu sholat. Nek wong Islam ATPD tapi orang sholat bisa masuk munafik, bisa fasik, bisa syirik. Sakit paham, Bapak Ibu? Jadi nanti bisa ngaji ini pendekatan bab sholat. Mari kita sholat ini dimantepke di samping kanggo pribadi, kanggo keluarga. Sebab wong tua niku tanggung jawabnya pirang-pirang termasuk mendidik, membimbing, nuntut sholat. Wa'mur ahlaka bisolat, perintah keluargamu sholat. Wastabir alaiha, tapi caranya sing apik. Niki tugas wong tua. Barangkali lho sebabnya apa? Nek awake dhewe sholat mantep, anak putu ra sholat, na'udzubillah dari. Ada seorang ulama punya semacam penemu bahwa nek bapak ibu seorang kaya Pak Takmir ini, bapak ibu pun boten enten ya Pak. Bapak ibu boten enten toh? Pak Takmir ini sudah yatim piatu, bapak ibu seorang. Kata ulama, nek nekake wong 100 kondongake bapak ibu Pak Takmir itu garisnya itu sulit. Tapi yang gak ada hijabnya, tidak kali-kalinya putra wayah soleh solihah. Ia pula maka menekan nekake wong 100 kondongake masih hebat, ada butuh ibadah mantep sabar donga Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Itu dituntun di Quran dan hadis. Penting kita punya keturunan ahli ibadah.
Yang membedakan orang muslim dan tidak muslim itu sholat. Ada orang aku mau muslim tapi orang sholat, tetap menurut hadis Quran ini tidak termasuk orang muslim. Belum ada nggak muslim apa Ustaz? Ya bisa munafik. Munafik itu kalau kelingan, kalau sadar, kalau jablek. Nek pasik yo ngerti tapi belas orang gelap. Aku yo tahu ngaji lah. Apalan surat pendek yang ngerti kadang saja aku kayak males. Astagfirullahaladzim. Itu orang fasik. Fasik itu badane iblis. Jangan dikira orang munafik itu tidak mengerikan kembalinya. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fi dzati asfali minan nar. Semua orang itu lipon turun di akhirat jadi intipe neraka. Nek intipe dunia ayu betul. Intipe neraka wong munafik kuwi ngakune Islam tapi ibadah boten mantep. Aku yo sholat target antara sedulur kok itilaka fitri wajib maaf. Di daerah Jawa secara umum kan sudah lebih dulu hari ini dinamis, ada kepercayaan dan Islam belakangan. Maka jadi orang Islam yang bersih itu butuh perjuangan, butuh perjuangan. Kalau bahasa Islam yako eman-eman. Lu kenapa? Bulan rahmatullah itu enggak asal-asalan, harus betul-betul orang itu yang punya bekal akhirat yang dasarnya iman dan ilmu. Maka di surat Al-Mu'minun Allah sangat memberi semacam bonus kegembiraan pada orang-orang sholat. Nih, Fatabahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat berbahagia, sangat senang, bersyukur bagi siapa alladzina hum fi sholatihim khashi'un, buat mereka orang-orang yang di dalam sholatnya penuh kekhushukan. Jadi orang sholat itu besok bersenang-senang, bergembira di hadapan Allah. Kira-kira Bapak Ibu nganten betul? Kita terus. Mungkin saya bisa ngerti, saya berkaji sudah dari sholatnya dari semangat, syukur, sekatung. Ibu-ibu yang masih timur sebetulnya di masjid dan dilarang tetap pahalanya sama. Tapi kalau sholat di mahrumnya sendiri juga boleh, bagus. Tapi syaratnya harus tahu ilmunya. Tapi kalau bapak-bapak hati-hati, sholat selalu di rumah tanpa ada udur syar'i di sholat rakaat. Ujung-ujung Ustaz, iyalah. Waktu bila seru ada, kalau aku dulu balik ke imamnya Abu Bakar yang pernah aku tak muter, tadi Nabi muter. Oke-oke jodoh nemomah dora salat jamaah. Kowe ora jamaah tau pemain. Berarti wong sing salat nang dalem tidak tahu dosai, tidak bernilai. Terutama bapak. Mengapa salatnya harus selalu di masjid berjamaah? Itu orang yang disayang Allah. Orang yang disayang Allah adalah orang yang itu mayuridillah harwi afiqiti. Allah bersama itu kelompok orang baik yang paham agama. Kalau paham agama itu ya sudah jelaskan ada azan. Nganti Umi Bani Maktum itu waktu orang masih nuntun mana maunya oleh seorang imam bosan. Waktu Umi Bani Maktum berumah dan gembira ya Rasulullah wajib hadir.
Ini padahal kan wong buta. Nah, boleh sholat di rumah pertama karena sakit. Zaman dulu masjidnya tidak dipayoni karena hujan. Nah, sedikit lagi nanti saya buka untuk tanya jawab, ya. Untuk tanya jawab. Jadi tadi yang kita sebutkan bahwa bonus orang-orang ahli sholat, ibadah sholat, syukur sholat sampai sunnahnya. Kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah 40 rakaat, maka insya Allah kita akan jadi orang yang muslim sejati. Kedua, dibebaskan dari seluruh siksa api neraka. Tapi minimal sholatnya sehari semalam 40 rakaat. Kok apa tuh Ustaz? Ya dihitung sholat wajib 5 kali berapa rakaat? 17 rakaat. Ditambah rawatib yang ambil 10 berarti 30. Berapa? 20 pun 7. Yang biasa qiyamul lail, sholat tahajud kalau sempurnanya 11. Tadi 27 ditambah 11. Ditambah sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Insya Allah itu ada 40 rakaat. Kata Nabi itu termasuk kelompok kelompok orang-orang yang masuk sholatnya arba'in 40 rakaat. Jadi arba'in yang asli bukan sekedar di Masjid Nabawi, di rumah juga bisa. Kalau sholat sehari semalam antara wajib dan sunnah bisa 40 rakaat, insya Allah Allah akan membebaskan dari api neraka dan menjadi orang yang Islamnya mulus, tidak munafik lagi. 40 rakaat apa itu ya? Apa terapa Bu? Apa nih? Tapi hadiahnya kan surga. Nah, kita maka Allah berfirman pada surat yang ke-8, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Orang yang calon menepati surga Firdaus adalah orang yang sholatnya dipelihara, diopeni, dirumati. Paham ya? Dan dipelihara, diopeni, dirumati. Paham ya? Paham kan? Ibu kan senang nanam bunga-bunga ini pot. Kan bisa nulis diopeni, disiram, diseleng pupuk. Yuk. Uripe api subuh. Nah, gimana? Sholat kudu dipeni. Harus punya jadwal sholat. Kita tengah rolas, kudunya besok mandi ambil air wudhu, nunggu azan, berangkat ke masjid. Itu diantara dopeni masalah sesucinya, waktunya, tempat kita bisa berjamaah. Itu dopeni, dipelihara. Maka orang yang mau pelihara sholat, calonnya orang-orang ahli sholat Firdaus. Untuk sementara kita sekian dulu, dan mari kita kalau mungkin ada pertanyaan, monggo yang ingin bertanya. Ada ibu-ibu? Ada yang mau tanya? Kalau tidak kita tambahin bahwa teori menjadi orang baik adalah orang yang sholatnya sudah mapan. Loh, sholat mapan itu yang Ustaz? Pertama, dari sesucinya sudah bagus, syarat-syarat sholatnya bagus, rukunnya sholat bagus, tahu isi bacaan sholat yang dibaca itu maksudnya apa, itu tahu, insya Allah menjadi orang baik. Sebab teori menjadi orang baik, kata Nabi, pertama 2 dulu. Setelah berakidah muslim, beriman, sholat yang istiqomah, insya Allah jadi orang baik. Belum kenapa? Kata Nabi kan menjelaskan, aqimi sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar.
dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang fahsya, keji, yang enggak baik menurut Allah, juga enggak baik pada manusia, atau juga bukan hal-hal yang dilarang. Maka maaf kalau melihat perkembangan ini di kota besar kan mengerikan. Loh, mereka ini di mana? Ya mungkin sholat ya sholat, tapi enggak mudeng, maksudnya sholat ya manfaat ya. Sehingga sholat ya sholat, tapi perbuatan ya enggak baik, maksiat jalan, kemungkaran jalan, kezaliman jalan, itu karena ya. Jadi Allah menarik kalau sholatnya betul-betul paham. Tadi dari segi isi sholat ada di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya jalan dari Allah sebagaimana alladzina an'amta alaihim, sebagai jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabi, para sholihin, para shodiqin, para alim. Itu kan sholatnya betul-betul sudah menjiwai. Maka ini kajian bersama Ibu Bapak, tidak berarti kita yang dianggap lebih baik, enggak. Kita tadi sudah matur sama Pak Ketua Takmir, saya itu wong desa, kiai desa, ini ya bisa menyampaikannya tidak dengan bahasa yang muluk-muluk karena memang nggak mampu. Ya begini, maka mari untuk saat ini setelah kita kajian sholat, bahwa agar kita menjadi orang yang muslim sampai di hadapan Allah, marilah kita tegakkan, mantapkan, istiqomahkan sholat, terutama yang 5 waktu, dan dikaji gimana sholat yang paling baik. Artinya salat yang paling baik bisa menjadi orang baik. Artinya orang baik itu meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Contoh ibu-ibu yang muda, ya, kalau istilah Jawa, ajine roko merto busana. Tapi nek ajine ngidiri berpelatih. Jadi nek wong wele ngomong sak kepenae dhewe, nek keliru dadi molong, dadi perkara. Maka orang yang disayang Allah paham, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nek wong iman kuwi lima sing apik, nek ora apik alung men. Biasanya sih kalau kepencet ibu-ibu berikut dari ibu ini sapi. Ojo sok kepencet ngendika sing larake wong liya, orang kepencet kupinge wong liya, sebab itu gak boleh. Jangan seperti orang politik, kita nggak perlulah ikut politik, bukan bidangnya. Ada mau desa orang gaduh seminggu berapa astagfirullahaladzim. Nek mau politik isu padu sore kangen bareng. Mau politik itu, koyone padu berebutan, program berebutan aturan, tapi isu sore dicekik bareng restoran itu politik banget, hati-hati. Jadi kaitannya bahwa pemahaman agama itu penting, kaitannya seperti sholat, ya, sehingga kita sholat menjadi semacam barometer ukuran kita jadi orang itu baik atau tidak, lihat dari hikmah fadilah sholat. Fadilah yang hebat lagi sholat, kata Nabi, wa ada bil qabri, orang ahli sholat akan dibebaskan dari siksa kubur.
susah kubur itu bebas. Nek itu panjenengan salate mantep, dasar iman ilmu. Juga kata Nabi disebutkan wayat kulul jannah tapi ghairi hisab. Orang ahli sholat kata Nabi dijelaskan seperti berpusat orang berhitung. Dari mulai zaman Nabi sampai akhir zaman, orang yang tidak dihisab masuk surga hanya nilai fadilah sholat baik menurut Allah. Ikuti tuntunan syariat aja Nabi. Man sholihat fa ajaha wa akhlaha. Barang siapa yang sholatnya bagus maka senang besok di hadapan Allah. Fa aflaha wa ajaha, selamat. Itu saja yang boleh disampaikan. Ada pertanyaan? Apa yang kita sampaikan intinya, mari kita untuk pribadi dan keluarga mantepke sholat, syukur iso tidak sunai rawati, syukur qiyamul lail. Dan semua sholat sunat itu baik semua, terutama sholat sunat fajar. Tapi yang tersurat di Al-Quran adalah sholat tahajud. Boleh satu karena waktunya mepet, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, maksimal 11. Itu insya Allah kita menjadi orang apa yang harus sudah bisa sholat tahajud. Kata Nabi di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad maka terasa ayat sama Allah. Sebagian malam ada tambahan ibadah salat sunnah yang bisa maqama mahmudah, mengangkat tempat yang paling terhormat di hadapan Allah. Itulah nilai fadilah salat tahajud. Kira-kira sudah berjalan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekian, kurang mohon maaf kalau ada kekeliruan dan salah hilaf. Kita sebagai manusia biasa, kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.